Ya, Thauban kita tahu sahabat yang pucat wajahnya ketika sudah beberapa lama tidak ketemu Nabi. Thauban ini termasuk sahabat yang selalu sholat berjamaah di masjid bersama Nabi. Nah, sampai suatu hari, singkat cerita, ketika sholat subuh, Rasulullah SAW melihat ke arah sahabat yang menjadi makmum, tidak ada yang namanya Thauban. Akhirnya Nabi bertanya, mana Thauban? Kenapa belum kelihatan? Ya, sahabat tidak tahu. Akhirnya ditunggu oleh Nabi, tidak langsung sholat, nunggu Thauban. Karena Nabi tahu ini Thauban selalu melok sholat. Sampai tidak latih, ditunggu oleh Nabi. Ketika waktu subuh sudah berjalan, takut keluar, akhirnya memutuskan untuk sholat. Sholatlah Nabi dengan sahabat. Namun selesai sholat, Nabi ngomong, kita besuk Thauban, kita cari ke rumahnya. Akhirnya berangkat. Subhanallah, dari tempat masjid ke rumah Thauban itu perjalanan jauh. Ditempuh sejam 2 jam, jauh perjalanan. Sampai di rumah nanya sama istrinya, mana Thauban? Jadi tidak kelihatan di masjid. Maka istrinya mengatakan, dia telah meninggal wahai Rasul. Akhirnya Nabi Muhammad SAW bertanya, adakah pesan yang diucapkan oleh Thauban saat di sakratul maut sebelum meninggal ke dunia ini? Maka kata istrinya, tidak ada. Cuma dia sempat terucap 3 kalimat dan aku tidak paham apa maksud daripada 3 kalimat itu. Apa dia kata Rasul? Yang pertama dia ngomong, coba apalah tidak jauh lagi. Yang kedua, ngapola bukan yang baru. Yang ketiga, ngapola tidak galo-galonya. Sehingga Nabi Muhammad tersenyum mendengar apa yang diucapkan oleh istrinya, dan itu yang diucapkan oleh Thauban saat sakratul maut. Akhirnya Nabi mendapatkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi katakan itu ungkapan yang beliau ungkapkan di dalam sakratul mautnya, diperlihatkan amalan-amalan dia sebelum dia meninggal ke dunia ini. Yang pertama, ngapola Quran tidak jauh lagi, maknanya dia melihat amalan dia, pahala dia ketika berjalan dari rumahnya ke masjid. Yang setiap satu langkah kaki itu dicatat satu kebaikan, dihapus satu keburukan. Yang dia tahu rumah dia ke masjid itu sudah jauh, tapi nyingok pahalanya begitu besar, ngomong ngapalah tidak jauh lagi, biar lebih banyak pahalanya. Pelajaran buat kita, bukan jauhnya tapi semangat kitanya. Justru yang jauh dari rumah tempat ibadah, yang jauh dari rumah tempat majlis tapi tetap berjalan, lebih banyak pahalanya, lebih banyak pahalanya. Sampai Thauban nyesel, ngapalah tidak jauh lagi, biar lebih banyak pahalanya. Nah ini yang parah tak galak. Aneh kan? Yang parah tak galak. Padahal subhanallah itu satu keuntungan buat dia. Yang kedua, ngapalah tidak yang baru? Karena saat itu Thauban pas musim dingin dia pakai baju double. Baju yang agak baru buat dalemannya, yang agak lama di luar. Pas berjalan nyingok wong ini kedinginan. Akhirnya Thauban ingin membantu, dilepaskanlah baju luarnya yang agak lama, diinjuk ke sama wong itu, dijingok ke amalannya, pahalanya. Ternyata pahala itu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Pas dia itu nyesel, cobalah kunjuk yang baru. Ngapa kunjuk yang lama? Coba kunjuk yang baru, berarti lebih besar pahalanya aku dah dapat ke. Yang ketiga, ngapalah tidak galo-galonya, karena Thauban ini hobi sedekah. Pas dijingokkan pahala sedekah, dia nyesel. Ngapalah tak gala-gala hartoku ke sedekahku, karena pahalanya sangat besar. Itulah penyesalan itu adanya di akhir, bukan di depan. Berarti penyesalan itu di depan, di akhir. Wong meninggal pun nyesel. Maka dalam surat Al-Munafiqun Allah mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalil qarib. Wong yang sudah meninggal ngomong, ya Allah cobalah undur lagi sedikit aku nih, minta waktu sedikit be. Untuk apa? La atasaddaqa wa akun minas sholihin. Dua yang mereka pengen sedekah dan kepengen jadi wong soleh. Baru tahu keutamaan pahala sedekah tersebut. Pahala mengeluarkan hartanya, mengeluarkan yang dia punya di jalan Allah, baru tahu ketika sudah meninggal dan kepengen dihidupkan lagi supaya pacak bersedekah dan jadi wong soleh. Wala yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha, tidak bisa lagi diundur kalau sudah datang ajalnya. Ini sahabat yang sekelas Thauban yang luar biasa ibadahnya, ahli masjid, nyesel karena apa yang dia lakukan itu kurang banyak mendapatkan pahala. Mak mana yang tidak kati amalan niat, mak mana yang tidak galak taat sama sekali niat. Bagaimana nasib mereka nanti ketika menjelang
sakratul maut. Mudah-mudahan kita diselamatkan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa mendapatkan keutamaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sahabat Nabi Thauban radhiyallahu anhu.